Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Pasokan berkurang, harga bawang di daerah penghasil bawang merah lagi mahal. Diduga melakukan perbuatan tidak pantas, seorang kepala desa di Kecamatan Tanjung Brebes didemo. Gara-gara kecanduan menonton film porno, seorang guru di sebuah SMK di Batang tega mencabuli siswinya sendiri. Diduga melakukan perbuatan tidak pantas, seorang kepala desa di Kecamatan Tanjung Brebes didemo ratusan warganya. Warga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Kantor Kepala Desa Sengon, Kecamatan Tanjung Brebes digeruduk ratusan warga. Tak hanya para pria, puluhan emak-emak juga ikut berunjuk rasa dalam aksi ini. Protes warga ini dilakukan imbas dari perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh kepala desa yang berkunjung ke rumah seorang perempuan berstatus janda pada Kamis dini hari. Warga menduga oknum kades tersebut melakukan tindakan tidak terpuji yang tak pantas dilakukan oleh kepala desa. Dalam tuntutannya, warga menuntut kepala desa Sengon untuk mundur jika tidak segera memberikan klarifikasi. Pemberian teguran kepada seorang kepala desa karena sudah terbukti terlihat di luar jam 1:04 malam pada malam Kamis katanya berkunjung di rumah warga, tapi warga tersebut yang didatangi adalah perempuan, seorang perempuan 2 dan orang laki-laki katanya 2, termasuk Bapak Haji Arjinoto, seorang kepala desa. Sementara PLT Camat Tanjung mengatakan pihaknya akan segera memanggil Kades Sengon untuk menjelaskan tuduhan warga dan akan melaporkan kasus tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dispermades guna menindaklanjuti tuntutan warga. Ini kan sebenarnya desa lagi menggalakkan siskamling ya. Siskamling dan desa memang Pak Kades sebagai pemimpin desa keliling ke masyarakatnya. Cuma memang kemarin hasil informasi kami ada beberapa perilaku yang mungkin kelilingnya Pak Kades ini ada hal yang mungkin kurang etis di mata warga. Makanya kami minta kejelasannya untuk klarifikasi dan permohonan warga agar bisa diklarifikasi sehingga di desa Sengon ini bisa kondusif. Meski sempat memanas, aksi demo warga akhirnya membuarkan diri dengan tertib. Warga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa kembali jika sang Kades tidak segera melakukan klarifikasi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Gara-gara kecanduan menonton film porno, seorang guru di sebuah SMK di Batang tega mencabuli siswinya di lingkungan sekolah. Diduga pelaku mencabuli korban lebih dari 1 kali. Seorang guru SMK di Kecamatan Bawang berinisial DM ditangkap polisi Polres Batang karena diduga mencabuli muridnya sendiri. Hasil pemeriksaan polisi, diduga pelaku melakukan aksi lebih dari 1 kali. Dan perbuatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah pada tahun 2024. Tersangka mengaku tidak dapat menahan hasrat akibat kecanduan menonton film porno. Selain mengamankan tersangka, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti serta memintai keterangan dari korban dan para saksi, terutama penjaga sekolah yang sering melihat tersangka berada di lingkungan sekolah di luar jam belajar mengajar. Di mana awalnya ini si murid ini sedang menuju ke sekolah untuk melakukan latihan drama dengan teman-temannya. Tapi tiba-tiba guru tersebut melakukan WhatsApp dan mengajak anak tersebut untuk ketemuan di kelas. Di mana pada saat kelas itu dengan hanya mereka berdua dalam sana diberikan headset anak tersebut dan menonton film-film yang tidak wajar atau biasa kita sebut film porno ya seperti itu. Kemudian akhirnya guru tersebut memberikan bujuk rayu supaya anak tersebut mau untuk melakukan hal-hal di video tersebut. Padahal tersangka kini mendekam di ruang tahanan Polres Batang dan dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang melakukan kekerasan terhadap 2 dokter diskors 6 bulan oleh pihak kampus. Selama masa sanksi yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajar. Universitas Islam Sultan Agung Semarang resmi menjatuhkan sanksi kepada Dias Saktiawan, seorang dosen yang terlibat dalam kasus kekerasan kepada 2 dokter di RSI Sultan Agung Semarang. Dias dibebas tugaskan sebagai dosen selama 6 bulan yang berlaku sejak 18 September 2025 hingga 17 Maret 2026. Surat keputusan sanksi ditandatangani langsung oleh Rektor Unisula, Profesor Gunarto. Selama masa sanksi, yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kewajiban mengajarnya. Untuk menjatuhkan sanksi kepada Dr. Muhammad Dias Saktiawan SMKM berupa pembebasan dari tugas dan fungsi akademik sebagai dosen paling lama 6 bulan terhitung sejak SK diterbitkan. Kamis tanggal 18 September 2025 sampai dengan 6 bulan ke depan. Guna menegakkan hukum, guna memberikan tindakan, guna menertibkan para dosen agar tidak melakukan hal-hal yang memang melanggar kode etik. Pada 5 September lalu, viral di media sosial rekaman yang menunjukkan adanya kekerasan di RSI Sultan Agung Semarang. Pelakunya adalah Dias kepada 2 dokter yang saat itu tengah menangani persalinan istrinya. Dias menolak rekomendasi dokter untuk melakukan tindakan sesar dan kekeh untuk melakukan persalinan secara normal. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka pelaku perusakan dan pembakaran saat kerusuhan terjadi di area parkir kantor DPRD Jawa Tengah serta pos pelayanan lalu lintas Simpang 5 Semarang. 2 di antara pelaku adalah anak di bawah umur. Polda Jawa Tengah kembali merilis 7 tersangka perusakan dan pembakaran saat kerusuhan terjadi di area kantor DPRD Jateng dan pos polisi di Simpang 5 Kota Semarang. Dalam ungkap kasus di Mapolda Jawa Tengah Jumat pekan lalu, ada 3 perkara, mulai dari pelaku pembakar 3 unit mobil di area parkir DPRD Jawa Tengah dan para pelaku perusakan disertai pembakaran terhadap pos lalu lintas di Simpang 5 Semarang. Lalu pelaku pelemparan bom molotov ke arah Mapolda Jawa Tengah. Total tersangka baru ada 7 orang, namun dalam rilis ungkap kasus hanya 5 yang diperlihatkan karena 2 tersangka lainnya masuk kategori di bawah umur. Dari sekian jumlah yang ada di tangan di seluruh Polda Jawa Tengah, yang kita amankan 2.600 sekian. Dari jumlah itu yang paling besar adalah ada dari anak-anak 1.000 sekian, ya 1.000 sekian, hingga itu kita lakukan pembinaan. Yang melakukan sampai dengan proses sidik dari seluruh jajaran ada 118 orang. Nah, kejadian ini adalah yang betul-betul harus menjadi pembelajaran kita bersama. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana menjaga keamanan, ketertiban di Jawa Tengah. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan kasus demo berujung kerusuhan yang terjadi pada Agustus lalu. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.